Perkenalkan, nama saya Dimas S. Panjaitan. Kali ini saya akan membuat video tentang relasi pada tabel pada database. Yang pertama saya sudah membuat sebuah database dengan tabel, ada 4 tabel. Nah, untuk membuat relasinya kita klik database seperti ini, terus more designer. Sebelumnya saya sudah buat relasinya, jadi saya akan hapus dulu. Nah, ini tabel desain untuk tabel-tabel pada database yang saya buat. Nah, untuk membuat relasinya kita pergi ke toolbar, ada di sebelah kiri sini, dan ada juga yang database yang toolbarnya ada di atas. Kita pilih create relation. Nah, di sini ada reference key, yaitu data-data referensi yang akan kita ambil. Itu dari contohnya dari ID barang. Nah, sebelumnya di barang sebelumnya pada tabel-tabel ini terdapat kunci primary key dan foreign key. Kunci primary key ini yang berfungsi sebagai kunci utama, dan foreign key ini adalah kunci asing, yaitu kunci primary yang terdapat pada tabel lain. Contohnya ini ID barang, ini sebagai primary key, tapi ID barang juga terdapat pada tabel transaksi sebagai foreign key. Nah, itu disebut sebagai foreign key. Jadi kita pilih tadi ID barang sebagai referensi, ID barang pada transaksi sebagai foreign key. Nah, untuk di sini kita ada pilihan untuk on delete dan on update. Ada 4 pilihan, yaitu cascade, set null, no action, dan restrict. Cascade, jika ini tabel pada relation ada tabel parent dan tabel child. Parentnya di sini adalah sumber datanya, yaitu tabel barang sebagai parent, dan childnya adalah tabel transaksi. Pada cascade, jika kita menghapus data pada tabel parent, otomatis data pada tabel transaksi yang digunakan ID barang yang digunakan data pada tabel barang ini otomatis terhapus juga pada tabel transaksi. Contohnya kita menghapus di sini, kita menghubungkan ID barang 1 ke tabel transaksi ID barang 1. Jika kita menghapus ID barang 1 ini, otomatis ID barang 1 pada tabel transaksi juga terhapus. Begitu juga untuk on update. Cascade ada cascade, ada 4 pilihan seperti ini, dan ada set null. Jika set null, jika kita menghapus data pada tabel parent, otomatis data pada transaksi yang terkoneksi atau memiliki relasi datanya akan otomatis diubah menjadi 0 atau kosong. Tapi kolom ID barang ini tetap ada. Contohnya kita hapus yang ini, di sini tidak terhapus sama kolomnya, tapi datanya diubah menjadi kosong atau nol. Yang ketiga adalah no action. Untuk no action, jika kita menghapus atau mengubah data pada barang, dia tidak berpengaruh kepada tabel chartnya. Untuk restrict, jika kita menghapus data jika kita mencoba menghapus data pada tabel barang, dia tidak akan bisa. Kalau kita data pada tabel barang ini kita gunakan juga pada tabel transaksi, itu untuk restrict, dia tidak akan bisa dihapus jika datanya digunakan di tabel lain. Nah, di sini kita menggunakan cascade. Oke. Sekarang kita coba. Kita coba mentes apakah sudah memiliki relasi atau bukan. Sekarang kita pergi ke tabel barang. Di tabel barang ada ID, ada 3 ID, yaitu 1, 2, 3 dengan nama barang dan lain-lain. Di transaksi masih kosong, kita insert. Pada saat kita insert ID barangnya ini sudah ada 3 pilihan, yaitu 1, 2, 3. Ini ID barang yang terdapat pada tabel barang. Coba kita tambahkan di tabel barang, apakah dia bertambah pada tabel transaksi. Kita misalkan ini nama barangnya Koko, terus harganya 5.000.
tapi 10.000. Terus stoknya 100, suppliernya 1, check. Oke. Nah, di sini ada Koko dengan ID barang 5. Nah, kita buat transaksi. Kita buka transaksi, tabel transaksi. Kita insert. Apakah ada ID barang 5? ID barang. Nah, dia sudah masuk, berarti dia sudah memiliki relasi. Nah, kita misalkan ID barang 5, kita ID pembelinya 1, entity-nya 5. Kita buat tanggal sekarang. Keterangan lunas. Nah, ini database-nya sudah ada. Terus untuk pembuatan relasi yang lainnya juga seperti itu. Contohnya kita misalkan kita hapus dulu, kita buat relasinya menggunakan barang transaksi. Nah, kita menggunakan restrict. Nah, yang paling sering dipakai sih cascade sama restrict. Kita gunakan restrict. Kita coba restrict. Jika kita ada data di sini, jika data digunakan pada transaksi, dia tidak akan bisa dihapus dari tabel barang. Nah, kita buat seperti ini. Sudah ada garisnya, berarti sudah memiliki relasi. Kita coba pada tabel barang. Tabel barang pada ID 5, di tabel transaksi kita menggunakan ID barang 5. Kita coba hapus ID barang 5. Apakah bisa? Nah, ini tidak bisa. Ini tidak bisa dihapus karena kita menggunakan restrict. Jadi kita buat relasi dari tiap-tiap tabel ini, yaitu ID ini ID barang, sini cascade, terus ID pembeli, selanjutnya ID supplier. ID supplier. Nah, jadi desainnya, untuk desain relasinya seperti ini. Oke. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk mengambil data dari tabel-tabel yang ada pada database ini? Caranya adalah kita pergi ke tabel transaksi, SQL. Kita mau ambil data pada transaksi dan tabel barang dari dua tabel. Itu adalah select from. Untuk barang itu ada nama barang, terus harga. Nah, untuk tabel transaksi ada quantity, tanggal, dan keterangan. From transaksi, inner join. Ini untuk menghubungkan tabelnya inner join ke tabel barang. On barang, ID barang sama dengan transaksi ID barang. Jika barang ID barang sama pada tabel barang sama dengan ID barang pada tabel transaksi, kita copy. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nama barang, harga, quantity, tanggal, dan keterangan. Nah, itu untuk the tabel. Bagaimana cara kita untuk menggabungkan lebih dari dua tabel?
caranya berbeda, yaitu select. Kita menghubungkan dari tabel barang, transaksi, dan pembeli. Kita menghubungkannya. Nama pembeli pertama, pembeli, kita ambil dari situ nama pembelinya. Terus barang, kita ambil nama barang. Terus dari barang juga kita ambil harga barang. Selanjutnya transaksi, kita ambil yang itu quantity. Terus tanggal. Terus keterangan. Nah, cara penulisannya seperti ini. Penulisan query-nya seperti ini. From, transaksi, inner join, ke tabel barang. Pertama ke tabel barang, kita buat koneksinya ke tabel barang. On, seperti yang tadi. On, barang, ID barang sama dengan transaksi ID barang. Dan kita buat juga inner join untuk tabel pembeli. On, pembeli, ID pembeli sama dengan transaksi ID pembeli. Oke, kita copy. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Ini untuk dari tabel pembeli, ini dari tabel barang, ini dari tabel transaksi. Jadi kita gabungkan menjadi sebuah tabel. Nah, untuk menggabungkan data semua ini juga bisa, dan caranya lebih simpel, yaitu select all from. Kita ambil dari tabel barang, terus pembeli, terus supplier, dan transaksi. Nah, hasilnya akan saya seperti ini. Semua data yang ada pada tabel ini masukkan menjadi sebuah tabel. Nah, selanjutnya bagaimana data yang kita ambil tadi dibuat menjadi sebuah tabel dan bisa kita lihat dan bisa kita olah, yaitu dengan membuat sebuah tabel view. Caranya adalah select pembeli, nama pembeli, data yang kita butuhkan yaitu nama pembeli, terus barang, itu nama barangnya, dua barang, harga. Berikutnya transaksi, quantity, dan transaksi, tanggal, dan transaksi keterangan. Nah, kita juga butuh total harga dari barang yang kita beli, yaitu quantity dikali dengan harga. Di bawah quantity kita buat untuk barang, harga dikali quantity. Kita buat sebuah nama kolomnya yaitu total harga. Oke. Nah, selanjutnya from transaksi, inner join dengan tabel barang. Pertama tabel barang, inner join barang, on, barang ID sama dengan transaksi ID
barang. Juga inner join ke tabel pembeli. Ada transaksi ID pembeli. Nah ini untuk mengambil datanya. Nah, bagaimana cara membuat hasil datanya menjadi sebuah tabel yang disebut tabel view? Yaitu create view, kita buat nama tabel view-nya data transaksi as ini. Nah, dari sini tabel view jadi seperti ini. Nama ini untuk nama pembelinya dari tabel pembeli, nama barang dan harga dari tabel barang, kuantitinya dari tabel transaksi, total harganya ini dari yang kita buat, kita kalikan harga dikalikan titik itu 50.000, tanggalnya dari transaksi zaman keterangan. Dan berikutnya di tabel barang juga ada stok. Ini untuk stok awal. Bagaimana jika kita membuat transaksi stok yang ada di sini, kita buat tabel view sehingga stok ini jadi berkurang. Caranya adalah select itu yang tadi, tapi kita buat di sini untuk nama barang ini tidak usah. Ini untuk tabel transaksi, ini enggak usah dulu dibuat. Nama barang, terus nama barang, kemudian kita menghitung stoknya, yaitu dengan cara barang stok dikurang dengan transaksi quantity. Kita jumlahkan dulu semua yang semua quantity yang terdapat pada transaksi, yaitu dengan cara kita jumlahkan select sum dari transaksi quantity group by group by transaksi barang ID barang. Kita kelompokkan berdasarkan ID barangnya. Kemudian dibuat ke dalam sebuah kolom dengan nama actual stok aslinya. Kita lihat barang stok, select sum dari transaksi, kemudian group by berdasarkan barang stok, kemudian per transaksi, inner join. Kita coba. Nah, sini jadi seperti ini. Kalau tadi kita buat koko di tabel barang, di tabel barang koko tadi ada stoknya 100, karena kita membeli 5, makanya tadi untuk stoknya jadi 95. Nah, kita buat dia menjadi tabel view dengan cara create view. Create view, kita buat nama tabelnya actual stock as. Nah, ini dia menjadi seperti ini, datanya menjadi 95.
Coba kita buat transaksi lagi untuk Koko. Yang di sini Koko, kita buat transaksi lagi, insert ID barang, ID-nya 5, terus ID pembelinya 2, kita buat 8, tanggalnya tanggal sekarang, keterangannya lunas. Apakah dia akan berkurang? Kita cek transaksi yang ini tadi kuantitinya 8, maka kita cek di sini, maka Excel stoknya menjadi 87. Nah, seperti itu untuk membuat tabel, membuat relasi pada tabel dan menampilkan data-data pada tabel berdasarkan menggunakan SQL atau bahasa SQL atau query. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.